Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Braven. Film ini menceritakan tentang seorang penebang kayu yang harus berurusan dengan pengedar narkoba paling sadis dan keji. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan beberapa pegawai yang sedang memuat batang pohon yang akan dijual ke suatu kota. Bisnis penebangan pohon ini dimiliki oleh seseorang yang bernama Joe Braven. Di situ dia terlihat sedang berbincang dengan supirnya yang bernama Weston, karena pada saat ini Weston akan mengantarkan kayu-kayu itu ke kota. Setelah itu, Joe pulang ke rumahnya. Di sana dia langsung disambut oleh putrinya yang bernama Charlotte dan istrinya yang bernama Stephanie. You miss me, babe? Yeah, get off of me! No, don't you dare! Give me a kiss. Mwah. Mwah. Where's your grandpa? Hey, Pops. Di situ juga, Joe tinggal bersama dengan ayahnya yang bernama Lyndon Braven. Namun ayahnya ini mengalami trauma otak semenjak istrinya meninggal. Meskipun istrinya sudah lama meninggal, sang ayah masih belum bisa melupakannya. Dinner's ready. Let's go. Pada malam harinya, tanpa sepengetahuan Joe, ayahnya pergi ke suatu bar. Di sana sang ayah mengacau dan mengajak salah satu wanita untuk cepat pulang ke rumahnya. Hal itu disebabkan penyakit sang ayah yang menganggap wanita itu adalah istrinya. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemilik bar yang sudah kenal dengan keluarga Joe langsung mengabari bahwa ayahnya ada di sini. Tidak pikir panjang, Joe pun langsung bergegas pergi ke bar tersebut. Namun sesampainya di sana, dia melihat ayahnya sedang dipukuli oleh beberapa pemuda yang ada di sana. You okay? Setelah itu, sang ayah pun dibawa ke rumah sakit. Di situ terlihat seorang dokter yang mengatakan kalau ayahnya harus diajak berlibur atau pergi ke suatu tempat yang dia sukai untuk menenangkan pikirannya. Be at home. Yeah. Donnie's girl. That's Charlotte, Dad. That's your granddaughter. That's right. Yeah. Sure. Yeah. Di lain sisi, terlihat Weston yang ditugaskan untuk mengantarkan kayu ke kota. Dia justru mampir ke suatu tempat dan menemui seseorang yang bernama Hallet. Hallet pun langsung menaruh beberapa batang kayu ke truk yang dibawa Weston. Lalu mereka berdua segera pergi ke kota. Namun saat dalam perjalanan, cuaca sedang buruk. Truk yang dikendari mereka mengalami pecah ban. Collect my money. What the fuck, man? We gotta get this shit out of here before somebody comes, man. Jesus, that's a lot of dope. Fuck. We gotta get rid of the dope before the cops come. Dengan tenang, Weston teringat dengan sebuah kabin milik bosnya, Joe Braven, yang sudah lama jarang dikunjungi. Lokasi kabin itu juga tidak jauh dari tempat truknya. Mereka pun akhirnya menyimpan narkoba tersebut ke gudang kabin milik Joe untuk sementara waktu. Oh, man, hurry up. Pick it up tomorrow. Thank God. Tiba-tiba polisi datang untuk menyelamatkan mereka, lalu mengantarkan mereka berdua ke sebuah motel. Thank you, sir. Di lain tempat terlihat seorang pria memasuki sebuah restoran dan pria tersebut menemui salah satu anak buahnya yang diketahui telah menghancurkan bisnisnya beberapa hari yang lalu. Pria itu bernama Casson dan Randall.
Saat di tengah-tengah percakapan mereka, Kasen dihubungi oleh Haled dan mengabari kalau paketnya mengalami sedikit kendala dan sekarang disimpan di sebuah kabin. Mengetahui hal itu, Kasen mengatakan kalau dia dan anak buahnya yang lain akan membawa paketnya esok hari dari kabin tersebut. Setelah itu, Kasen melanjutkan pembicaraannya dengan Randall dan tiba-tiba Kasen menghajar Randall hingga sekarat. Di lain sisi, saat pagi hari, Joe yang ingin menenangkan pikiran sang ayah, Joe mengajaknya untuk pergi ke kabinnya. Karena dari dulu sang ayah sangat senang jika mereka menginap di kabin itu. I think we can take the day off then. Okay. I wanna go, please. Mommy, please. Don't give me that look. Lalu mereka pun hanya pergi berdua saja agar lebih merasa nyaman. Singkat cerita, Joe dan sang ayah telah sampai di kabin. Dia pun mulai mengecek keadaan dalam kabin mereka untuk menginap di sana. Can I talk to you for a second, Dad? You remember what happened last night at the bar? You grabbed a woman by the arm and tried to pull her out. Nah, I don't think so. Kemudian, Joe masuk ke gudang dan menemukan sebuah tas besar yang ternyata di dalam tas tersebut terdapat heroin yang sangat banyak. Di lain tempat terlihat Kasen dan anak buahnya mendatangi motel tempat menginap Haled dan Weston. Tidak lama kemudian, mereka pun langsung bergegas pergi ke kabin yang dimaksud Haled. Saat sudah sampai di gerbang, Weston menyadari kalau di kabin tersebut sudah ada Joe. Lalu Kasen dan anak buahnya tidak pikir panjang dan langsung membawa persenjataan mereka yang akan digunakan untuk mengepung kabin tersebut. Di situ, Weston mencoba mencegah mereka dengan mengatakan kalau dia kenal dengan pemilik kabin itu dan akan berbicara dengannya. Namun, Kasen tidak memperdulikan perkataan Weston. Kembali ke Joe, dia dikagetkan dengan kehadiran putrinya yang ternyata diam-diam masuk ke dalam bagasi mobil untuk ikut bersama ayah dan kakeknya. Pops, let's go! Joe yang khawatir dengan situasi sekarang mencoba membawa kembali Charlotte dan sang ayah pergi. Saat hendak pergi, ternyata salah satu anak buah Kasen melihat mereka dan berencana akan menembaknya. Beruntung ada pepohonan yang menghalangi pandangannya. Something's not right. Come on. No shot. Luisi, front east. Take the rear west. Let me know when you're each in position. Setelah itu, Joe yang baru sampai ke kabin, dia langsung menyembunyikan Charlotte ke sebuah ruangan rahasia yang terdapat di dalam kabin. Kemudian Joe dan sang ayah menyiapkan peralatan untuk berjaga-jaga. Bahkan sekarang gairah sang ayah yang dulu pernah hilang menjadi kembali bersemangat. Joe Braven on Blue Mountain. Do you copy? This is Joe Braven. Once you're in position, check in. Hold your positions until the bag is secure. Ketika Joe sedang berbicara dengan sang ayah, Joe tadinya berniat akan pergi keluar untuk memberikan semua heroinnya dan mengakhiri semuanya dengan damai. Namun sang ayah mengatakan kalau mereka akan membunuh keluarga kita jika heroin tersebut sudah di tangan mereka, karena mereka tidak akan membiarkan begitu saja bisnisnya diketahui orang lain. Kemudian Joe mempunyai ide sendiri. Ternyata dia nekat keluar untuk menemui mereka dengan membawa sedikit heroinnya, sementara sisanya berada di dalam. So sorry, man. Well, look at you. Mr. Braven. Yeah. Where the fuck's the rest of it? Di situ Joe menawarkan kepada mereka sebuah kesepakatan, yaitu dengan menyuruh mereka pergi dan menunggu di sebuah kafe. Dan Joe akan datang ke kafe itu dengan semua sisa heroinnya. Namun ternyata hal tersebut ditolak oleh Kasen dengan alasan Joe pasti datang ke kafe tersebut bersama polisi. Lalu Kasen menyuruh Joe untuk membawakan semua heroinnya sekarang, dan Kasen berjanji setelah itu dia akan pergi.
Bahkan Kasen juga sekarang tahu siapa anak dan istri Joe karena diberitahu oleh Weston, pegawai Joe. Dan Kasen tidak akan membiarkannya hidup jika Joe berani macam-macam dengannya. Joe, just do what they want and then... Could you do that for me, Joe? Please? Setelah itu, Joe kembali masuk ke kabin. Di dalam, dia memanaskan anak panah sebagai senjata, lalu melemparkan sebuah tas keluar pintu. Saat dicek oleh salah satu anak buah Kasen, ternyata tas tersebut hanya tumpukan boneka. Take them all out. Pada saat baku tembak terjadi, Joe langsung membawa Charlotte untuk pergi lewat pintu belakang. Saat di tengah jalan, Joe menurunkan Charlotte dan menyuruh anaknya naik ke atas bukit agar mendapat sinyal untuk menghubungi ibunya dan memberi tahu apa yang sedang terjadi. Go! Lalu Joe kembali ke arah kabin. Stop. Kill the engine. Wait. Main road's that direct. Saat sedang mengejar Joe, Kasen menyadari kalau Joe hanya putar balik dan sekarang Joe pasti kembali ke arah kabin. Kemudian Kasen naik ke atas bukit lalu mencari posisi yang pas untuk menembak. Sementara anak buahnya terus mengejar Joe. Side of the gorge. Secure the bag. Clean him up. I got the bag. I'll find him. Keston, Joe didn't... Dan beruntung Joe jatuh ke laut, sementara pria itu jatuh ke batu. Setelah itu, Joe langsung bergegas kembali ke arah kabin. Di sisi lain, istri Joe, Stephanie, dia baru menyadari kalau Charlotte ikut dengan Joe. Lalu dia pun bergegas pergi ke sana. Saat di tengah perjalanan, Stephanie mendapat telepon dari Charlotte yang mengatakan kalau ada seseorang yang akan membunuhnya dan dia sekarang berada di atas bukit. Namun tidak lama kemudian, sambungan telepon tersebut putus. Stephanie yang menyadari bahwa ada yang tidak beres, dia langsung menghubungi sheriff kenalannya untuk meminta bantuan. Listen, Joe's up at Blue Mountain. All right, we'll check it out. We'll handle it. Just hurry, please. Deputy Harris and I headed over Blue Mountain to respond to a call. Will it... Kembali ke kabin, di situ Linden, ayah Joe, terus memantau dan menunggu kedatangan Joe. Sedangkan di luar kabin terlihat Haled akan masuk ke dalam kabin dengan mengambil sebuah senjata temannya yang telah tewas. Di lain sisi, Kasen dan anak buahnya terus memburu Joe, hingga Joe melihat anak buah Kasen yang sedang berjalan ke arahnya. Lalu Joe meletakkan pisau dan dia memanjat ke atas pohon. Sementara, Linden terus berjaga-jaga sembari mengisi pelurunya kembali.
Di dalam kabin, Linden dibawa Joe ke garasi agar dia lebih aman karena Joe akan menghabisi mereka. Di sisi lain, Stephanie yang telah sampai di dekat lokasi, dia langsung menyiapkan panah dan naik ke atas bukit untuk menemui putrinya. Pada saat Charlotte melarikan diri, ternyata dia berhasil ditemukan oleh anak buah Cousin. Sementara Charlotte akhirnya berhasil bertemu dengan sheriff yang akan pergi ke kabin itu. Kembali ke kabin, terlihat Cousin dan anak buahnya mulai menyiapkan kembali persenjataan mereka untuk masuk menyerbu Joe dan Linden. Di dalam kabin, Joe yang sudah tidak memiliki peluru lagi, dia segera menyiapkan alat seadanya untuk menghabisi Cousin dan anak buahnya. Pada saat yang bersamaan juga, sang ayah yang berada di gudang berhasil ditemukan oleh Cousin dan dibawa keluar kabin. Joe yang mengetahui hal itu, dia langsung keluar dan memohon kepada Cousin untuk tidak melukai ayahnya. Just let him go! Drop the axe! Just let him go. I'll go back inside. I'll get the bag and you can go. Fuck you! Give this to him! No! Hey! Fuck. Dad. No. Ketika Joe berusaha meyakinkan ayahnya yang sekarat, tiba-tiba anak buah Cousin yang sebelumnya berduel dengan Stephanie hendak menembaknya. Sementara di dalam kabin, Cousin langsung memasukkan semua heroinnya ke dalam tas dan segera kabur dari tempat tersebut. Di situ, Cousin sempat dihadang oleh rekan sheriff, namun dia berhasil kabur lewat jalan belakang. Are you okay? Go find our baby, right? Joe yang tidak terima karena ayahnya dibunuh, kemudian dia mengumpulkan alat-alat yang dia butuhkan, lalu pergi mengejar Cousin. Tidak lama kemudian, para polisi yang lain baru saja tiba di TKP, dan Stephanie pun akhirnya bertemu dengan putrinya. Sementara itu, Joe berusaha mengejar Cousin melewati jalan pintas, hingga Joe melihat Cousin akan melewat ke arahnya. Kemudian Joe memasang tali untuk mengelabuhinya. Sesampainya di dekat jurang, Joe memasang alat perangkap beruang yang ditanamkan dengan tali dan diikatkan pada sebuah pohon kering. Come on, fucker! What is that? I'm gonna gut you, Joe. Setelah itu, Stephanie dan Charlotte datang bersama dengan polisi. Joe berhasil menghabisi para penjahat itu sendirian tanpa bantuan polisi sedikit pun. Namun Joe merelakan sang ayah pergi untuk selamanya. Kemudian film pun berakhir.
Oke guys, itu tadi alur film Braven. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa. I fought with bravery, then I left my gun behind. But the misery I've seen never wiped itself clean from my mind.